Para pemuda mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dan langsung ke rumah Bung Karno untuk meminta revolusi. 15 Agustus 1945, kurang lebih pukul 22.00 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta, kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tunggu sebentar. Ya, ada apa? Ada Bapak? Ada, silakan masuk. Saya panggilkan Bapak dulu. Maaf, saudara-saudara, lama menunggu. Bung, sekarang malam ini juga kita harus coba revolusi. Pasukan bersenjata kita sudah siap untuk mengusir tentara Jepang. Kita harus segera merebut kemerdekaan kita. Kami para pemuda sudah siap bertaruhkan jiwa raga untuk Indonesia. Kalau tidak, besok pagi akan menjadi peperangan. Ini batang leherku, serahkan saya ke pojok itu. Kalian tidak usah menunggu esok pagi. Potonglah malam ini juga. Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mana mungkin, Bung? Mengapa bukan rakyat kita sendiri yang memproklamasikan negara ini? Mana bukti kekuatan kita? Kekuatan kita cuma segelintir. Tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata Jepang. Bisakah kita tegak di atas kekuatan kita sendiri? Kami berdua tidak bisa memutuskan hal ini berdua. Kami harus berunding dengan para tokoh lainnya. Kalau begitu, kami persilakan kalian berdua untuk berunding dengan tokoh lainnya. Baiklah, kami harus berunding dulu. Mari, Bung. Setelah berunding, Maaf, lama menunggu. Setelah kami berunding, kami membuat kesimpulan bahwa usul kalian ditolak. Dengan alasan minimnya penghitungan serta kemungkinan banyak menimbulkan korban jiwa. Baiklah, Bung. Kalau begitu kami pamit pulang. Ayo, Bung, kami pulang. para pemuda merasa tidak puas dan berniat menculik Bung Karno dan Bung Hatta, bermaksud menyingkirkan kedua tokoh dari pengaruh Jepang. Kita hanya ada dua pilihan, besar di negeri sendiri atau menjadi budak di negeri sendiri. Bagaimana kalau kita bawa Bengkok? Sangat terjamin keamanannya. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke luar Bengkok. Empat pemuda bergegas ke tempat Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno ya, Bu? Ya, ada di dalam. Ada perlu apa? Gini, Bu, ada yang harus kami sampaikan kepada Bung Karno. Kalau begitu, tunggu sebentar. Silahkan masuk. Saya panggilkan Bapak dulu.
pemuda yang semalam, Kang Mas. Soekarno pun bergegas keluar kamar untuk menemui beberapa pemuda tersebut. 16 Agustus, detik-detik penculikan. Apa-apaan ini? Maafkan kami Bu, malam ini juga bukan harus ikut kami. Tunggu dulu, saya akan mengizinkan anak saya ikut dengan kalian. Baiklah, kalau begitu kami tunggu sebentar. Dan langsung dibawa ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan itu sangat mengecewakan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, melihat keadaan dan situasi panas, mereka berdua tidak mempunyai pilihan. Suasana di Rengas Dengklok penuh pengawalan ketat oleh para pemuda. Bung, mulailah revolusi. Lalu apa? Menurut saya, 17 Agustus adalah hari yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa harus tanggal 17 Agustus? Mengapa tidak sekarang, 16 Agustus? Saya tidak bisa menjelaskan hal ini dengan akal sehat. Yang jelas, angka 17 saya merasakan hari keberuntungan untuk kita semua. Di bulan ini juga kita sedang berada di pelukan bulan suci Ramadan, hari di mana kita semua berpuasa. Angka 17 juga adalah jumlah sholat 5 waktu. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa angka 17 adalah angka yang suci yang bukan dibuat oleh manusia. Suasana di Jakarta. Subarjo dan Wikana membicarakan kemerdekaan yang harus direncanakan di Jakarta. Apakah Anda bisa menjamin kalau tanggal 17 Agustus kita akan memproklamasikan? Iya. Ayo, kita dari Depok untuk menaruh yang melekat. Baiklah, mari. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok kurang lebih pukul 17:00. Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta? Belum ada revolusi, Bu. Kita hanya membuang-buang waktu. Mari kita ke Jakarta. Baiklah, mari. Rombongan Bung Karno kembali lagi tiba di Jakarta kurang lebih pukul 23:00. Kediaman Laksamana Maeda dipilih dikarenakan dia bersedia menjamin keselamatan mereka semua. Persiapan penyusunan naskah proklamasi.
pukul 04.00 naskah proklamasi selesai. Rumah kediaman Bung Karno dipilih sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi. Bung Karno meminta para tamu undangan untuk hadir di kediamannya sekitar pukul 10.00 pagi. Kang Mas. Iya, ada apa? Di depan ada Subarjo. Persilakan beliau masuk. Baiklah. Bung, rakyat sudah berkumpul. Apakah Bung Hatta telah hadir? Belum. Saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan jika Bung Hatta belum hadir. Baiklah. Bung Karno, apakah Anda sudah siap? Siap. Mari, Bung. Mari. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Musyawarah itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka!